Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita semua masih diberi kesehatan hingga saat ini. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Hasbi MSc selaku dosen pembimbing pertama. Yang terhormat Ibu Rozalina Amran STMENG selaku dosen pembimbing kedua. Perkenalkan, nama saya Susanti dengan NIM H0721221013 dari program studi Sistem Informasi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal bisnis saya, yaitu bisnis startup transportasi online yang saya beri nama HR Driver. Selanjutnya saya akan menyampaikan poin-poin penting di sini. Yang pertama, pendahuluan, di mana saya akan menjelaskan latar belakang saya mengambil bisnis ini. Diikuti dengan tujuan dari bisnis yang saya rancang. Dan selanjutnya, saya akan menyampaikan hasil pembahasan 9 elemen BMC. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Baiklah, masuk ke materi yang pertama, yaitu latar belakang saya memilih bisnis ini. Di era revolusi industri 4.0, kita ketahui bahwa teknologi itu berkembang dengan pesat untuk memenuhi tuntutan kebutuhan manusia modern. Nah, dengan begitu, saat ini banyak bermunculan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi yang memanfaatkan internet. Nah, dari sinilah muncul ide untuk membuat sebuah aplikasi transportasi online jarak jauh antar kota dan juga antar daerah. Selain itu, aplikasi ini juga melayani pengiriman barang jarak jauh. Di mana kita ketahui di Indonesia sendiri itu hanya terdapat 3 kota besar yang menyediakan transportasi online yang melayani perjalanan jarak jauh. Dan itu pun merupakan aplikasi buatan dari luar negeri. Selain itu, alasan saya memilih untuk membuat aplikasi ini adalah untuk membantu masyarakat pelosok yang ingin menuju suatu kota atau orang yang ingin bepergian jauh dengan alasan darurat. Dengan menggunakan aplikasi ini, kita dapat dengan mudah untuk bepergian jauh dimanapun dan kapanpun, tanpa harus repot-repot untuk memesan transportasi umum dan menunggu jadwal keberangkatannya. Selanjutnya, tujuan dari aplikasi ini yaitu untuk menyediakan jasa sarana transportasi online, membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, kemudian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ingin melakukan perjalanan jarak jauh, dan juga untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas salah satu karya anak bangsa. Masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu profil usaha. Nah, HR Driver ini merupakan transportasi online jarak jauh yang menggunakan armada mobil dan dapat menjadi alternatif dalam bepergian maupun pengiriman barang jarak jauh. Nah, pada HR Driver ini terdapat beberapa opsi, yaitu yang pertama ada carpool atau berbagi kendaraan dengan orang lain agar biaya perjalanannya ini lebih hemat. Kemudian ada private atau kendaraan untuk kita tumpangi sendiri atau yang bersifat pribadi, nah agar perjalanannya itu lebih nyaman. Kemudian ada juga opsi ekspres, yaitu mengirim barang ke suatu tempat pada jarak antar daerah atau antar kota. Aplikasi ini berbentuk ride sharing, artinya bentuk layanan transportasi berbagi dari orang awam atau menjadikan profesi pengemudi ini sebagai pekerjaan sampingan saja. Cara kerja dari aplikasi HR Driver ini, pelanggan mengonfirmasi pesanan, lalu nanti pihak HR Driver mencari staf driver terdekat, kemudian driver ini ditugaskan untuk menjemput pelanggan. Nah, di sini pelanggan nanti dapat melihat profil staf driver tersebut, seperti namanya, kemudian foto, dan juga pelanggan nanti dapat mengirim SMS serta menelpon staf driver tersebut. Nah, di sini nanti pelanggan dapat memesan
HR driver ini dalam jangka minimal 30 menit sebelum keberangkatan. Dikarenakan kan HR driver ini melayani transportasi online jarak jauh, sehingga sebelum bepergian minimal 30 menit sudah memesan transportasi ini. Dapat kita lihat di samping sudah terdapat tabel BMC dari bisnis HR driver ini. Di sini sudah mencakup 9 elemen BMC, terdapat segmen pelanggan, ada nilai unggulannya, kemudian ada channels dan lain sebagainya. Nah, untuk mengetahui penjelasan lebih lanjut, kita akan bahas satu persatu. Baik, elemen BMC yang pertama yaitu segmen pelanggan. Segmen pelanggan yang pertama yaitu masyarakat yang memiliki handphone dan mengetahui cara menggunakan handphone serta internet. Hal ini penting karena pelanggan tidak dapat menggunakan aplikasi ini jika tidak mengetahui cara menggunakan handphone dan tidak memiliki handphone. Kemudian yang kedua yaitu konsumen berada di usia produktif, kalangan kelas menengah dan menengah ke atas. Kemudian penduduk desa, di mana kita ketahui bahwa di desa itu sulit untuk menemukan transportasi yang bersifat pribadi untuk menuju suatu kota yang ingin dikunjungi. Selanjutnya itu pekerja kantoran dan juga mahasiswa. Aplikasi ini kan dapat diakses kapanpun dan dimanapun, jadi cocok untuk para mahasiswa dan juga para pekerja kantoran yang ingin pulang pergi ke kampung halamannya. Karena aplikasi ini bersifat fleksibel, nyaman, dan juga pribadi, jadi cocok untuk para mahasiswa dan juga pekerja kantoran yang ingin bepergian kapanpun. Segmen pelanggan selanjutnya yaitu pengguna transportasi publik dan juga generasi melek internet. Nah, nilai unggulan pada aplikasi HR Driver ini ada banyak. Yang paling utama adalah penumpang bisa memberikan penawaran harga. Nah, layanan inilah yang menjadi keunggulan utama pada aplikasi HR Driver. Jika dibandingkan dengan aplikasi transportasi online lain, aplikasi HR Driver ini hanya membutuhkan satu aplikasi saja bagi para penggunanya. Jadi, pengemudi tidak harus repot-repot untuk menginstal aplikasi khusus untuk para pengemudi. Keunggulan lainnya dari aplikasi ini yaitu sistemnya real-time deals, lalu menyediakan transportasi yang berkualitas, aman, fleksibel, dan juga terjangkau. Keunggulan lainnya itu berbasis aplikasi mobile, sehingga dengan mudah untuk diakses dimanapun dan kapanpun. Kemudian aplikasi HR Driver ini merupakan transportasi roda 4 dengan pelayanan menggunakan kendaraan pribadi, jadi lebih terawat dan juga nyaman tentunya. Yang paling utama juga dengan adanya aplikasi HR Driver ini, kami dapat membuka lapangan pekerjaan bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Elemen BMC selanjutnya yaitu saluran. Nah, saluran utama pada aplikasi HR Driver ini adalah promosi atau iklan di media sosial. Promosi melalui media sosial kan mampu membuat jumlah pengguna dari HR Driver menjadi tinggi atau semakin meningkat. Nah, selain itu ada aplikasi Store atau Google Play Store. Fungsinya ini agar masyarakat dapat mengunduh dan juga mengakses aplikasi HR Driver ini. Kemudian testimoni pengguna yang secara tidak langsung bertujuan untuk memasarkan bisnis kita dengan menggunakan kesan positif seseorang terhadap bisnis HR Driver. Jadi ketika membaca kesan positif dari pelanggan, ini dapat memperkuat keyakinan seseorang bahwa aplikasi HR Driver ini memang pilihan yang tepat untuk digunakan. Dan yang terakhir itu saluran yang terakhir adalah Bot Driver dan aplikasi HR Driver itu sendiri. Elemen BMC yang kelima yaitu bina pelanggan. Nah, bina pelanggan pada aplikasi HR Driver itu terbagi menjadi 4. Untuk bina pelanggan yang pertama yaitu diskon dan juga promo.
HR Driver menyediakan berbagai macam promo-promo menarik dan diskon menarik sehingga membuat para pelanggan dan juga pengguna aplikasi dari HR Driver itu merasa puas. Kemudian aplikasi HR Driver ini merupakan aplikasi kaya fitur opsi pembayarannya dengan menggunakan online cash. HR Driver juga menyediakan fitur pembayaran online, yaitu dengan pengisian uang elektronik atau disebut dengan HR Pay yang dilakukan oleh para pengguna aplikasi. Kemudian ada fitur pengaduan kritik dan juga saran atau review pelanggan. Kritik dan saran dari pelanggan itu dapat kami jadikan sebagai bahan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas serta layanan dari HR Driver. Kemudian ada email newsletter yang berfungsi sebagai media komunikasi dan penghubung antara pelanggan dengan pengelola aplikasi HR Driver. Selanjutnya itu sumber penghasilan. Nah, sumber penghasilan ini merupakan bagian terpenting dalam sebuah perusahaan untuk memperoleh pendapatannya. Jadi sumber penghasilan dari aplikasi HR Driver ini ada banyak. Yang pertama, menjual jasa atau layanan yang sudah tersedia dalam aplikasi HR Driver itu sendiri. Kemudian ada iklan dan pengisian uang elektronik atau HR Pay tadi yang dilakukan oleh para pengguna aplikasi, pengguna jasa transportasi HR Driver, serta komisi penjualan aplikasi. Aktivitas utama digunakan untuk menciptakan value proposition dan pencapaian target suatu perusahaan. Jadi di sini kami melakukan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan tentunya dengan harga terjangkau. Selanjutnya, kami menghubungkan driver dengan para penumpang, manajemen data, serta menciptakan inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan kualitas dari layanan transportasi kami, serta untuk menarik perhatian pelanggan. Selanjutnya itu ada sumber daya utama. Nah, kita ketahui bahwa aplikasi HR Driver ini kan bergerak di bidang teknologi, jadi membutuhkan banyak sekali sumber daya utama, seperti sumber daya manusia dan juga skillnya. Kan kita ketahui bahwa HR Driver ini merupakan aplikasi sebuah bisnis di bidang teknologi, jadi membutuhkan banyak sekali sumber daya manusia yang memiliki skill di bidang teknologi, contohnya untuk membuat desainnya atau pemeliharaan sistem, terus untuk membuat web dan juga codingan untuk membuat sebuah aplikasi ini. Jadi pada bisnis ini membutuhkan banyak sekali sumber daya manusia sebagai untuk menunjang kemajuan dari aplikasi bisnis ini. Selanjutnya ada Google Maps. Google Maps ini digunakan untuk mempermudah para driver dalam menemukan arah jalan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Jadi aplikasi HR Driver ini bekerja sama dengan Google Maps untuk membantu para pengemudi mobil, pengemudi driver untuk mempermudah agar saat nanti para driver menjemput pelanggannya, jadi kita mengetahui arah di mana alamat si pelanggan ini. Sumber daya selanjutnya itu ada teknologi berupa jaringan, server, dan database, dan juga yang terakhir adalah server hosting yang digunakan untuk menyimpan data dan file-file agar dapat diakses oleh semua orang melalui internet. Selanjutnya yaitu mitra utama. Menjalin kerjasama yang baik dengan perusahaan-perusahaan lain mampu meningkatkan status ekonomi bagi bisnis ini. Mitra utama aplikasi HR Driver ada banyak, seperti contohnya yang pertama itu ada HR Driver sendiri, karena jika tidak ada driver maka bisnis ini tentunya tidak akan berjalan. Karena salah satu komponen utama dari bisnis ini adalah para driver atau pengemudi. Kemudian yang kedua, perusahaan investor. Dengan adanya investor dapat menambah modal usaha. Dengan begitu, kami akan memiliki keleluasaan untuk melakukan sebuah pengembangan pada bisnis ini agar terlihat lebih maju.
Kemudian yang terakhir yaitu bekerja sama dengan Android dan iOS, infrastruktur server atau hosting, supplier jaket. Ini jaketnya ini untuk digunakan untuk para driver, HR driver agar seragam semuanya. Dan yang terakhir juga adalah artis sebagai brand ambassador agar aplikasi ini dikenal oleh masyarakat luas. Elemen BMC yang terakhir yaitu struktur biaya. Selain pemasukan, terdapat juga pengeluaran yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis ini. Di antaranya seperti gaji pegawai di setiap bidangnya, kemudian ada biaya pemeliharaan dan perbaikan sistem. Selanjutnya itu ada biaya pemetaan, biaya pajak, dan juga biaya iklan. Nah, untuk menghitung biaya development itu yang pertama, kita membutuhkan 1 hingga 2 programmer yang ahli dengan database MySQL, PHP, dan API. Terus yang kedua, membutuhkan 1 hingga 2 programmer khusus di bidang Android seperti Kotlin dan juga Java. Terus yang selanjutnya itu kita membutuhkan 1 desainer UI UX yang mahir menggunakan XD atau Figma. Kemudian membutuhkan juga masing-masing 1 untuk sistem analis dan project manager, juga untuk memanage project. Ini semua membutuhkan biaya yang tidak sedikit karena kita ketahui bahwa bisnis yang saya rancang ini merupakan bisnis di bidang teknologi yang memerlukan banyak persiapan dan juga memerlukan modal yang sangat besar. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan yang telah saya sampaikan tadi adalah bahwa HR driver ini merupakan jaringan transportasi berbasis online yang menyediakan suatu layanan aplikasi yang bekerja sebagai driver online. Kemudian HR driver ini juga bergerak dalam bidang layanan transportasi daring yang berbentuk ride sharing dan hanya melayani layanan transportasi mobil saja. Kemudian HR driver ini juga melayani pelanggan yang bepergian jauh antar daerah atau antar kota. Selain mengantar pelanggan, HR driver ini juga digunakan sebagai transportasi untuk mengirim barang. HR driver ini menetapkan segmen pelanggan pada kalangan penduduk desa, pekerja kantoran, pengguna transportasi publik, generasi melek internet, mahasiswa, dan juga kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan transportasi ini. Nah, di sini saya sedikit menambahkan bahwa aplikasi ini menerapkan tarif terendahnya yaitu senilai Rp2.300 per kilometer dan tarif tertingginya itu Rp2.500 per kilometer. Nah, salah satu keunggulan dari HR driver ini yaitu penumpang bisa memberikan penawaran harga. Layanan inilah yang menjadi salah satu keunggulan dari HR driver. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai proposal bisnis HR driver. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing kami yaitu Bapak Dr. Muhammad Hasbi MSc dan juga kepada Ibu Rozalina Amran STMANG. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat banyak kesalahan dan juga kekurangan dalam presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.